Saat minimnya persediaan stok darah di Aceh, seorang aparatur sipil negara di Banda Aceh mendirikan sebuah yayasan Blood for Life Foundation. Tidak hanya menyediakan darah bagi kemanusiaan secara gratis, seiring berjalannya waktu, BFLF juga terus mengembangkan kegiatan sosialnya, mulai dari pengobatan gratis hingga menyediakan rumah singgah sebagai tempat tinggal bagi pasien yang kurang mampu. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah prinsip yang terus dipegang Michael Octaviano untuk terus menebar kebaikan. Pendiri Yayasan Blood for Life Foundation di Aceh ini sudah lama berkecimpung melakukan berbagai kegiatan sosial. Diawali saat lelaki berdarah Minang ini pertama kali menginjakkan kaki di bumi Serambi Mekah. Di tengah kesibukannya sebagai pegawai negeri sipil di Dinas Sosial Provinsi Aceh, ia masih menyisihkan waktunya untuk berbuat baik dan bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Melihat susahnya mencari donor darah untuk sejumlah pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Zainal Abidin Banda Aceh, Michael pun menggalang bantuan lewat teman-temannya sampai akhirnya ia mendirikan Yayasan Blood for Life Foundation di tahun 2010. Awalnya, yayasan bergerak menggalang darah bagi warga yang membutuhkan. Saat itu saya masih berada di Bapeda, Aceh. Saya melihat tetangga saya yang meninggal karena tidak ada darah saat itu. Dan saya berpikir kenapa bisa terjadi sementara kita begitu banyak gitu. Sehingga saya mencoba mencari dan membentuk sebuah wadah organisasi yang namanya BFLF 10 tahun yang lalu, tepatnya 26 Desember 2010. Sehingga banyak teman-teman yang bergabung dan rata-rata mereka yang sudah kita bantu, keluarganya, adiknya, orang tuanya, dan ikut juga ingin bisa berbagi bersama. Seiring berjalannya waktu, BFLF juga terus mengembangkan kegiatan sosialnya. Mereka menyediakan rumah singgah bagi pasien rawat jalan dan keluarga pasien yang tinggal jauh dari Banda Aceh. Rumah singgah BFLF yang ada di kawasan Lamprit, Banda Aceh ini menjadi tempat berteduh bagi pasien rawat jalan dan keluarga pasien Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin Banda Aceh yang tidak berdomisili di Banda Aceh. Rumah yang memiliki 11 kamar ini merupakan rumah yang sengaja disewa untuk dijadikan rumah singgah bagi pasien yang kurang mampu dari seluruh Aceh. Rumah ini tidak pernah sepi dari aktivitas pasien rawat jalan dan keluarganya. Kita lihat saat itu orang-orang, anak-anak yang membutuhkan darah, kan anak-anak penyintas talasemi yang setiap 21 hari harus segera ditransfusi. Karena di ruangan itu juga ada anak kanker, anak hemofili, ya, mereka harus dilakukan kemo, sehingga mereka tidak memiliki tempat tinggal. Kalaupun mereka mau sewa itu mahal, sehingga kita memutuskan membentuk rumah singgah untuk penyakit-penyakit kronis, kelainan darah, tetapi tidak menular. Di mana rumah singgah itu kita berikan gratis, makannya juga gratis, kita siapkan semua kebutuhan, semua pasien di sana dan keluarga pendamping sama-sama memasak untuk mereka bersama. Juga kita membantu ongkos dari kampung sampai ke rumah sakit atau dari rumah sakit, rumah singgah sampai balik juga ke kampung. Dalam perjalanan juga kita melihat keterkendala dari pasien-pasien talasemi yang harus diantar jemput setiap 21 hari sekali. Karena keterbatasan biaya ongkos dan juga ada keterbatasan kesempurnaan, ada yang pakai kursi roda, ada yang mungkin difabel, sehingga kita juga berprogram antar jemput pasien secara gratis. BFLF memiliki sejumlah relawan yang mengurus rumah singgah dan ambulans di Banda Aceh. Semuanya memiliki tugas masing-masing.
mulai dari memantau kesehatan penghuni rumah singgah hingga mengurus administrasi. Keluarga pasien mengaku sangat terbantu dengan adanya rumah singgah gratis ini. Terlebih bagi pasien kanker yang menjalani kemoterapi yang membuat mereka harus menjalani pengobatan lebih lama di Banda Aceh. Berada di sini udah 1 bulan lah di rumah singgah kan. Ya alhamdulillah semenjak kami tinggal di sini kan di rumah singgah bisa membantulah kami sedikit. Ini asalnya memang dari mana? Dari Aceh Selatan. Yang sakit anaknya? Iya anak yang sakit. Sakit apa? Sakit tumor. Sakit tumor ya? Udah berapa lama? Udah 5 bulan. Udah berapa lama? Berarti selama ini di rumah singgah? Iya. Karena harus apa? Iya harus bolak-balik karena dia kemoterapi. Tidak hanya di Banda Aceh, untuk lebih mengembangkan jangkauannya, BFLF telah memiliki cabang di hampir semua kabupaten kota di Provinsi Aceh. Bahkan, Michael menyebut selain di Banda Aceh, BFLF saat ini juga sudah ada di 10 provinsi lain di Indonesia. Dengan rumah singgah kita saat ini bukan hanya 1, kita udah ada 5. Jadi di Aceh itu ada 3, di Jakarta 1, di Banyumas Purwokerto 1. Alhamdulillah, kenapa kita bertahan? Karena kita melihat semangat bagi pasien-pasien untuk sembuh, mereka datang. Karena kalau kita tutup sebentar saja, itu mereka juga kesulitan untuk bagaimana bisa tinggal gitu. Pembiayaan operasional rumah singgah dan beragam kegiatan BFLF masih mengandalkan bantuan donatur. Para donatur didapatkan dari beragam media sosial maupun dari hubungan pertemanan Michael dan pengurus lainnya. Meski belum memiliki pembiayaan yang tetap, baik itu dari lembaga pemerintah atau dari badan usaha, BFLF terus mampu berbuat untuk sesama. Selain menyediakan darah dan rumah singgah secara gratis, BFLF juga memiliki program kegiatan sosialnya, mulai dari antar jemput pasien, peminjaman gratis inkubator portable untuk bayi yang lahir prematur atau dengan berat badan rendah, hingga menyediakan layanan klinik sehat gratis bagi masyarakat yang kurang mampu. Ya terkendala ya mungkin karena kita belum memiliki sebuah pembiayaan yang tetap ya, belum ada lembaga atau funding yang tetap gitu, dari sebuah badan misalnya mungkin CSR, BUMN atau bank itu belum. Jadi selama ini ya siapapun sahabat kawan yang ingin berdonasi ya kami terima, sehingga kita kumpulkan dari hal-hal yang kecil lah, nilai-nilai yang kecil. Tapi dengan begitu rumah singgah ini sudah 6 tahun dan alhamdulillah bertahan gitu. Dengan total kalau untuk rumah singgah pusat saja sudah 673 pasien yang telah kita fasilitasi dan kita berikan tempat gratis, dan kita tidak batasi waktunya. Ada yang sampai 9 bulan di sini. Jadi sampai betul-betul mereka sembuh dan dinyatakan dokter bisa kembali ke daerah asalnya. Sosok Michael memang tidak bisa dilepaskan dari beragam kegiatan sosialnya. Ayah dari 3 orang anak ini tidak pernah lelah membantu orang yang membutuhkan dirinya. Atas pengabdian dan loyalitas tanpa batas di bidang sosial ini, membuat Michael mendapatkan penghargaan menjadi 1 dalam 10 besar ASN Inspiratif Nasional tahun 2020 yang dipilih oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Michael pun berharap agar kedepannya semakin banyak orang-orang yang peduli kepada sesama dan tidak hanya memikirkan dirinya sendiri saja. Dari Banda Aceh, Al Hadi Habibi, Fahmi Reza, Metro TV.